Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk di Indonesia ya. Selamat siang waktu di Belanda. Di Belanda baru jam 2 lewat 5 siang ya, jam 14.05. Salam jumpa kembali dalam siaran radio Facebook untuk edisi tanggal 6 ya, sudah tanggal 6 Oktober 2020. Ya, tadi saya sudah lihat ini ada sudah ada link yang dikasih oleh pencipta lagu dari Balikpapan, Pak Zainal, cariin. Nanti kita cari ya lagunya, lagu apa ya. Saya belum bisa lihat semua, mungkin tadi saya sudah lihat, sudah masuk ke lewat HP juga. Terima kasih Bang Bari, lagu terbaru, banyak yang suka kelihatannya. Wah, nanti kita putar lagunya apa ya, kita lihat. Apa namanya, kelihatannya Pemiga apa maksudnya ya, mungkin pemirsa ya, berkenan dapat dikumandangkan. Saya akan standby monitoring di Balikpapan, Bang. Siarankah malam ini betul? Mudah-mudahan kalau Bang Zainal sudah kedengaran suara saya ya. Bagaimana teman-teman, apa suara saya ini jelas kali ini? Kita kali ini juga ada wawancara khusus dari saya. Biasanya saya menyiarkan YouTube-nya Pak Eka Tanjung. Tapi kali ini saya punya wawancara. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung dalam siaran Bahasa Indonesia Radio SKS. Bukan lagi Radio ICS, salah sih saya. Radio Facebook yang memancar dari Belanda. Saya mau menyapa Pak Joko Pitono, mungkin dari Surabaya. Dia mendengar atau tidak? Ya, tak puas-puasnya saya, tak akan bosan saya mendengarkan lagu ini ya. Banyak sebenarnya grup-grup angklung, tapi saya dari awal kecantol dengan grup angklung Hamburg ini ya. Cari aja sendiri ya, Angklung Orchestra Hamburg, Jerman. Ini wawancara dengan Mbak Pipit ini. Mbak Pipit ini adalah chef ya. Dia orang Indonesia seperti saya yang sudah lama tinggal di Belanda, tapi sudah menjadi warga negara Belanda. Namun demikian hatinya tetap merah putih. Dia sering ke Indonesia, terutama membantu bukan duit lah begitu. Dia tuh membantu sekolah-sekolah SMK, sekolah menengah kejuruan di Indonesia. Jadi dia misalnya ke Indramayu dan banyak lagi ya. Waktu banjir dulu dia juga banyak membantu. Membantunya dia kasih sharing, kata orang itu, tentang masak dan sebagainya. Ya, kalau dengar sejarahnya dia itu luar biasa, orangnya itu memang orang yang tekun ya, gigih gitu ya. Jadi saya berbincang-bincang, sudah saya wawancara lebih dahulu beberapa hari lalu. Jadi omongan saya waktu itu, dia ngomong katanya tanggal 13 kalau bisa dia itu pengen wawancara segitiga gitu ya. Tapi akhirnya saya bilang ini sebenarnya bisa saya rekam dan sudah bisa saya siarkan. Nanti mungkin ada orang lain yang dia ingin supaya saya wawancara, bisa saya wawancarai nanti ya. Ya, coba dengarkan sajalah. Ibu Pipit Fardiman namanya ya. Anak-anak ini tinggal di Jerman 3 tahun. Mereka tadi ngomong apa ya? Ngomong Jerman. Dia ini cerita tentang proyek, ada namanya proyek Ausbildung bahasa Jerman, di mana remaja-remaja Indonesia dari sekitar umur 16 atau 17 sampai 20 gitu bisa ke Jerman, bisa mengikuti pelatihan gastronomi. Jadi itu awalnya. Anak-anak ini tinggal di Jerman 3 tahun. Mereka sekolah dan belajar. Mereka sudah disediakan semua apartemen. Terus OV card sudah disediakan oleh perusahaan yang mereka akan kerja ya. Bentar, OV card itu semacam moda transport ya. Jadi mereka itu sudah disediakan. Saya kira ya itu biasanya itu sekarang itu sudah kayak kartu gitu yang udah ada, bukan pulsa udah ada. Sana tuh tinggal menggunakan saja gitu. Kayaknya mereka itu diberi gitu ya. Ya. Perusahaan yang mereka akan kerja ya. Mereka kerjanya di gastronomi.
Jadi kalau misalnya tanggal 13 Oktober kebetulan saya free itu, apakah bisa diinterview? Kalau kita misalnya dengan grup WhatsApp bertiga bisa nggak ya? Bisa saja, tapi Nggak saya bisa. nggak tahu lupa caranya. Kalau nggak gini aja, pertama pembukaannya dengan saya, setelah itu saya matiin, terus Pak Bari kontak Pak Yudi. Ya. Oh bisa juga kasih aja nomornya atau dia kontak saya juga. Dia juga kontak saya juga boleh. Kan ini Bu Pipit kan punya nomor saya. Pakai telepon ke nomor telepon biasa aja ya. Ya bisa juga. Saya telepon ke nomor Pak Bari aja ya. Iya. Memang kalau WhatsApp tuh. Nah ini ada masalah waktu itu juga hubungannya terputus ya, pakai WA itu lucu ya padahal ini di satu negara Belanda dekat dia di Amsterdam saya di Almere sini tapi putus-putus aneh ya kadang-kadang saya pakai WA di kampung saya sana dekat Bengkulu di pegunungan sana sama adik saya jelas sekali ya jadi ya akhirnya kita putus hubungan pakai WA terus dia menelpon dengan telepon biasa ya ongkos pulsa dong sama dia tapi nggak apa-apa dia pengen kok canda. Memang kalau WhatsApp tuh suka nggak jelas. Jadi tanggal 13 kalau misalnya Pak Bari ada waktu itu hari Selasa. Ya, sebenarnya juga nggak perlu hari Selasa bisa direkam lebih dulu. Omongannya sama Pak Pipi ini sudah saya rekam juga. Oh ya. Gampang sih nggak perlu hari itu juga karena kan ini peristiwa yang apa ya bukan seperti banjir gitu kejadian yang harus apa kayak gitu ini kan ya sudah mengenai perkembangan pendidikan di Indonesia itu ada proyek satu lagi yang itu proyek itu membantu 7 top SMK di se-Jawa Barat yang sudah saya sudah mendapatkan MOU selama 5 tahun dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Gimana ceritanya kok bisa dapat itu? Orang pada datang ke saya sendiri ya Pak Bahri, dia dari mulut ke mulut, oh coba kontak Ibu Pipit. Nah kebetulan Pak Muhammad Rofi ini dulu dia pernah kerja di Menteri Pendidikan. Dia tidak kerja lagi di sana, akhirnya dia membangun yayasan sendiri, yaitu dengan tujuannya untuk membantu anak-anak Indonesia dalam keadaan COVID-19 ya. Oke. Karena sekarang ini banyak pengangguran ya. Dan terus ada juga di se-Jawa Barat itu ada 7 SMK, itu top SMK yang terbaik ya di se-Jawa Barat. Nah mereka dipilih juga kenapa dipilih ini 7 SMK, karena SMK ini akan memperlihatkan ke semua SMK ya, karena di Jawa Barat aja kita SMK itu ada 2.900 sekolah. Kita total semua itu ada 300.000 seluruh Indonesia ya. Bayangin aja Pak Bahri, begitu besarnya Indonesia, begitu luasnya sampai Indonesia aja tidak bisa menanggulangi mengenai pendidikan, itu belum termasuk sekolah-sekolah SD yang di pedalaman ya. Kita yang 7 SMK ini kita sudah mendapat bantuan dari Mastercard Amerika sebanyak 8 miliar. Itu yaitu cyber security, yaitu untuk IT ya. Sekarang kalau yang saya tata boga dan lain-lainnya, saya akan meminta bantuan dari pemerintahan Belanda. Karena sebelum COVID itu, saya pernah ditawarin oleh pemerintah Belanda untuk membuat infrastruktur di Indonesia, ya. Infrastruktur di Indonesia itu melibatkan dalam bidang air, ya, karena air di Indonesia itu kotor banget gitu ya. Tidak semua orang masyarakat mendapatkan air bersih ya. Kedua mengenai klimat. Nah, klimat ini saya akan lampirkan dengan kehidupan bersih ya, penanggulangan sampah ya. Karena orang sekarang kalau misalnya kita ke desa Paroyani aja, misalnya di Indramayu, nelayan itu buang sampah di mana aja gitu ya. Sampai ada kalau ke desa itu kayaknya bau banget. Terus ketiga, mengenai seksualitas untuk younger ya. Jadi pemuda. ini di Sri Lanka sama India sudah berjalan. Jadi misalnya ada anak-anak yang misalnya hamil muda, kita arahkan misalnya mempunyai seperti PKK gitu, menjahit ya, terus kecantikan segala macam ya. Part itu mengenai futsal.
ya, karena dia di Indonesia itu Pangan. ya pangan, mengenai keracunan makanan, mengenai food hygienic. Nah, kebetulan saya itu memang bidangnya saya, jadi semua tuh bidangnya tuh berantai itu bersangkutan gitu ya. Sebelum COVID itu saya ditawarkan oleh pemerintah Belanda itu dengan biaya minimum 5 miliun euro sampai 60 miliun euro. Ya. Jadi saya juga belum sempat karena saya sekarang punya business advisor juga yang dia pernah juga kerja di kabinet ya. Jadi saya belum, tapi yang belum dijalani itu karena banyak sekali halamannya. Tapi yang sekarang saya bantu itu adalah anak-anak berangkat ke Jerman. Karena itu sekarang yang 231 murid-murid di Jerman itu mereka maju-maju Pak Bari, mereka kerja keras. Oke, kita serah dulu ya. Mereka kerja keras. Jadi awalnya tadi dia kan bercerita soal orang-orang Indonesia yang ke Jerman ya. Ini memang menarik, ini kita akan lanjutkan nanti. Tapi kita istirahat dulu. Kita cari, ini sudah ada apa tadi Bang Zainal yang kariling lagu ya. Dia tadi sudah saya baca. Ini lagu karya apa ciptaan Zainal Cariin. Nah, kita lihat dulu di YouTube-nya apa nama karyanya ya. Nama lagunya ini belum kelihatan, ini memang biasa kalau banyak orang nonton. Saya suka ya kalau orang main nonton ya, sangat suka gitu. Ya, apa ini? Si Dia Si Jantung Hati, karya cipta Zainal Cariin, Balikpapan, Kalimantan Timur, Kaltim. Sesejuk embun dini hari, temani sepinya di hati, secarik lembar kertas lusuh putih, ku coba merangkai aksara, sair bisik naluri. Kalau bukan ceria pun tidak, senda gurau dan lucu, ku tak bisa. Ku akui kini terasa perih, tak makan minum sudah sekian hari. Baru kini ku menyadari, ternyata pikiranku telah letih, gara-gara ditinggal sendiri oleh si dia, si jantung hati. Oh si dia, si jantung hati. Oh si dia, si jantung hati. Sesejuk embun dini hari, temani sepinya di hati, secarik lembar kertas lusuh putih, ku coba merangkai aksara, sair bisik naluri.
karya pun tidak, senda gurau dan lucu ku tak bisa. Ku akui kini terasa perih, tak makan minum sudah sekian hari. Oh, baru kini ku menyadari, ternyata pikiranku telah letih. Gara-gara ditinggal sendiri oleh si dia, si jantung hati. Oh si dia, si jantung hati. Oh si dia, si jantung hati. Iya, sekarang saya ini pakai masker. Ini saya mau nyoba saja ya. Tapi kalau pakai masker, orang tuh pakai kacamata, kacamatanya berembun, jadi kabur. Saya nggak lihat apa-apa sini. Ya, kelihatanlah sedikit. Ini mungkin lelet ya. Saya nggak ada ya tentu aja Pak Daeng selalu hadir. Pak Daeng. Terus saya ke sini ada juga ya Pak Didi Bone, teman kita dulu anda sini. Ada Pak Theo, gimana Pak Theo? Ini senior saya nih Pak Theo. Mudah-mudahan Pak Theo sehat saja ya. Pak Theo yang tinggalnya tidak jauh dari Taman Mini Pak Theo itu ya. Mudah-mudahan juga sudah bisa keluar sedikit ya Pak Theo ya. Jakarta sekarang parah ya. Bagaimana kedengaran nggak ini ya? Saya lepas ya. Saya lepas saja ya. Sekarang itu embunnya mulai pergi dia. Jadi saya tidak tahu juga reaksi-reaksi. Jadi kalau ada tulisan-tulisan itu kadang-kadang karena leletnya saya baru kemudian berbaca. Padahal mungkin dia request lagu gitu. Padahal saya bacanya setelah siaran terakhir. Jadi mohon maaf ya. Sekarang saya lihat di mana tadi Mbak Pipit juga hadir ya, Mbak Pipit. Nanti boleh diketik saja kalau ada tambahan-tambahan. Tapi ini wawancara yang kemarin itu cukup bagus suaranya. Memang kalau WA itu ya begitulah. Macam-macam nggak tahu ya padahal sama-sama di Belanda. Tadi saya wawancara teman saya yang ada di Surabaya, jelas sekali ya. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi nih untuk mendengarkan wawancara dengan Mbak Pipit ya. Tadi dia cerita soal anak-anak yang dikirim ke Jerman ya, yang ikut proyek itu ya. Yang namanya dia bilang di bidang gastronomi. Wah, itu namanya luar biasa ya. Kita dengarkan ya lagi ya perbincangan dengan. Mungkin udah ada request lagu ya, tapi ya silakan saya nggak baca nih, nggak tahu siapa yang request lagu atau enggak, karena nggak kelihatan oleh saya sini. Kalau tidak saya akan cari putar lagu sendiri ya. Semau gue. Kita lanjutkan dengarkan penjelasan Mbak Pipit. Dia seorang chef, seorang juga relawan saya sebut, dia suka membantu Indonesia, luar biasa. Hatinya bersama Indonesia. Memang kalau WhatsApp itu suka agak jelas. Jadi tanggal 13. Memang kalau WhatsApp ini sudah kelewat tadi ya, kok dia lagi dari awal lagi ya, kita cari ya. Tadi di mana perbincangan kita sudah mengenai anak-anak Indonesia yang ke Jerman. Ya, ini saya langsung diputar ke Audacity ya. Mungkin saya lanjutkan dari sini ya. Ya sekitar menit ke-5. Mungkin diulang sedikit ya, nggak apa-apa ya Mbak. Jadi saya juga belum sempat karena saya sekarang punya business advisor juga yang dia pernah juga kerja di kabinet ya. Jadi saya belum, tapi yang belum
belum dijalani itu karena banyak sekali halamannya. Tapi yang sekarang saya bantu itu adalah anak-anak berangkat ke Jerman. Karena itu sekarang yang 231 murid-murid di Jerman itu mereka maju-maju Pak Bari, mereka kerja keras. Nah, sistemnya itu ya mereka membayar 25 juta kepada Bright Education Indonesia. Itu 25 juta itu sudah termasuk dengan sekolah 6 bulan di Bandung di Goethe Institute karena mereka harus mengikuti bahasa Jerman sampai Khusus dapat bahasa Jerman. diploma ya. Sampai mereka dapat diploma B2. Pertama B1, setelah itu B2. Waktu saya ke Indonesia kemarin itu saya melepaskan 300 student ya SMK. Itu Mbak Tari, itu anak-anak ngomong bahasa Jermannya aduh pinter banget. Oke, cepat belajarnya ya. Ya. Nah setelah itu legalisasi segala macam paspor semua diurus oleh Bright Education. Nah orang tua yang bayar ke Bright Education itu mereka boleh bayar cicil ke Bright Education. Nah nanti di sana mereka diterima oleh perusahaan-perusahaan hotel gastronomi. Maka itu aneh sekali di Jerman itu masih menerima ya biarpun dalam keadaan COVID. Tapi ini mereka tuh tidak dapat beasiswa gitu, harus orang tua yang bayar. Nggak ada. Ya, orang tua yang bayar. Kalau gitu orang kaya aja yang bisa, Mbak Fit. Enggak juga sih, enggak. Kalau orang kaya kan bisa bayar langsung 25 juta ya. Ini orang biasa aja middle class gitu. Nah, dari situ anak-anak itu di Jerman kerja ya, mereka dapat uang saku 400 sampai 1.000 euro sebulan. Untuk umur 23 tahun, 25 tahun tuh udah cukup besar ya. Dari situ anak-anak itu membayar kembali sekolahnya mencicil, yang mereka cicil itu orang tuanya. Mereka diajarkan anak-anak untuk membayar langsung ke Bright Education Indonesia. Itu perusahaannya Ibu Astria. Jadi mereka anak-anak itu diajar untuk bertanggung jawab. Terus mereka di Jermannya itu di perusahaannya itu diberikan apartemennya bagus sekali. Terus sudah gitu makanan sudah disediakan ya. Jadi kayak misalnya telur segala macam kentang tuh udah disediain sama perusahaan. Mereka dapat kontraknya 3 tahun. Ya, ada sampai yang murid dari pertama itu mereka sudah sampai ngumpulin uang 3 miliar rupiah. Bayangin aja, banyak 3 miliar itu sebesar 210.000 euro ya. Pak Bari kan tahu dari pertama Pak Bari interview saya mulai dari interview dari Indramayu ya, kerja sosial, terus yang korban banjir. Yeah. Nah sekarang meningkat lagi ke yang student-student di Jerman. Ya, tapi itu Pak Ipit sebelum lupa sananya, itu jadi syarat-syaratnya itu apa anak-anak itu yang harus mereka penuhi untuk bisa ikut program ini? Ya. Ya, tunggu dulu. Mungkin banyak juga pengen tahu ya syarat-syaratnya apa ya. Ya, tentu saja nanti akan dijelaskan. Siapa tahu nanti ada pendengar kita yang ada keponakan, siapa tetangga atau apa yang mau ikut program ini. Tapi kita serah dulu. Ini saya nggak lihat request, mungkin sudah ada yang nulis tapi belum nongol di sini lah di komputer saya. Saya putar lagu seorang penyanyi kegemaran saya yang sudah almarhum sayangnya. Pak Daeng sudah tahu lah pasti itu. Didi Kempot. Iya. Kali ini saya putar lagunya Kangen Neng Nikeri. Ya, Nikeri itu adalah sebuah kampung wilayah di Suriname ya. Jadi Pak Didi Kempot ini dulu memang sering ke Suriname karena banyak sekali penggemarnya orang Jawa Suriname di sana. Orang Jawa Suriname juga udah banyak tinggal di Belanda. Mereka juga masih banyak yang suka Didi Kempot. Oke, kita perdengarkan Kangen Neng Nikeri. Neng Nikeri
aku salah nalika urip sak omah rembulan sing ilo ana segara padang ana atiku ati kula hujan hatiku ra teko ning niheri ndang mulia opo aku salah nalika urip Jengkel Bali, apa artinya? Pak Daeng, wah ini saya ini khusus bahasa Jawa saya ini harus dipercepat ini lama-lama. Banyak teman orang Jawa soalnya juga di Belanda sini banyak teman-teman dari Jawa Timur, arek-arek Surabaya. Wah ini tadi saya lihat ada teman saya mungkin dari Mesir ya, Miftah Azhari. Siapa ya? Banyak sih teman saya namanya Miftah. Mudah-mudahan Gus Miftah ya, hebat lah. Kalau dimana Gus Miftah enggak. Miftah ini mungkin juga Miftah dulu yang sekarang mungkin masih di Saudi Arabia yang menjadi penyiar siaran bahasa Indonesia di sana. Apa kabar? Zayak ya akhi. Bahasa Mesir sedikit ya. Artinya apa kabar? Ya, kita lanjutkan untuk memperdengarkan perbincangan saya yang sudah saya rekam lebih dahulu dengan Mbak Pipit, seorang chef, seorang aktivis, seorang orang yang sibuk lah, dia suka membantu orang dan sangat mencintai Indonesia sehingga dia sering, walaupun dia sudah tidak WNI lagi warga negara Indonesia, tapi dia sering ke Indonesia membantu dan masih banyak proyek-proyek dia ada kerjasama dengan saya dengar tadi dengan dengan Gubernur Jawa Barat ya,
dulu sudah pernah ketemu Ahok, kemudian lagi dulu hampir mau ketemu Jokowi tapi COVID ya, kalau nggak salah ya, COVID ya. Oke, jadi pertanyaan berikut saya tanya ini apa syarat-syaratnya untuk anak-anak itu bisa ikut Ausbildung ke Jerman itu? Jerman. Ya, tapi ya itu Pak Ipit sebelum lupa saya nanya, itu jadi syarat-syaratnya itu apa anak-anak itu yang harus mereka penuhi untuk bisa ikut program ini? Ya, itu program Ausbildung. Jadi syarat-syaratnya itu dari umur 17 sampai 30 ya. Kalau setelah 30 nggak bisa, kecuali kalau 30 itu mereka ambil universitas untuk mengambil S1, S2 ya, Jerman ya. Ya, Tapi kalau yang ini SMK itu kan sebenarnya sekolah kejuruan, sekolah menengah kejuruan. Jadi dalam gastronomi ya, dalam hal-hal yang lain misalnya cyber security seperti itu. Nah, harus KTP Indonesia ya. ya, Udah gitu ijazah juga selesai dari SMK ya. ijazah SMK. Iya, SMK. Sekarang SMA juga sudah diperbolehkan mengikuti program Ausbildung. Boleh juga, oke. Boleh. Dulu hanya SMK, sekarang SMA juga boleh. Itu syaratnya. Terus syaratnya paling penting itu mereka kuat mental dan fisik. Terus setelah itu harus punya B2. Apa itu? Itu bahasa Jerman, ijazah B2. Oh, level penguasaan bahasa Jermannya B2. Sama level 1 dulu, B1, setelah itu B2. Oh iya, iya. Setelah itu mereka mereka ujian di institut dengan dosen orang Jerman gitu. Jadi gini, saya juga bilang ke anak-anak juga, ke orang-orang tua, jangan memilih biro jasa yang salah. Karena itu dia. Nah, karena biro jasa ini banyak biro jasa lain-lain itu yang banyak menipu. Tapi kalau Ibu Astria Dewi ini, dia dari Bright Education, dia pernah kerja sama orang Jerman dan dia juga ambil doktorandusnya di Jerman. Terus setelah dia melihat kok dia pulang ke Indonesia, terus dia kok banyak melihat anak-anak muda tuh nganggur, tidak melanjutkan sekolah. Akhirnya dia beberapa tahun ini sudah mempunyai Bright Education. Nah, lagi tahun lalu anak-anak yang di Jerman itu dikunjungi oleh Direktur SMK dari Menteri Pendidikan, yaitu Bapak Insinyur Bahrun. Saya juga ketemu Pak Bahrun kemarin lagi Desember kemarin di Mendikbud. Dan juga 2 tahun sekali ya anak-anak ini akan ditengok oleh timnya Bright Education. Nah, tim kemarin mereka sempat Oktober ke saya juga, timnya 7 orang. Mereka jadi ke Jerman, pulangnya terus ke saya gitu ya. Di Belanda ya? Jadi anak-anak itu bukan dilepasin gitu aja, sama Bright Education dicek apakah mereka itu behaviornya masih baik, terus udah gitu apakah mereka itu mengurus apartemennya itu baik, tidak jorok ya, karena mereka juga dikasihnya apartemen baru, harus dikembalikannya juga baru. Terus ketiga juga Bright Education juga mengecek attitude mereka. Karena biasanya kalau orang Indonesia sudah keluar negeri dan hidup di negara bebas, kadang-kadang itu mentalitinya tuh udah berubah ya. Jadi Bright Education juga mengecek mereka. Jadi 2 tahun sekali timnya Bright Education dengan dinas pendidikan Pak Yudi Kamajaya itu mereka ke Jerman menilik mereka. Itu nanti Mbak Pipit, mereka ini ada jaminan dapat kerjaan nggak? Baik di Jerman maupun di Indonesia, terutama di Indonesia? Kenapa? Oke, tunggu dulu. Ini pertanyaan penting ya. Apakah mereka itu dapat jaminan kerja atau enggak? Gitu loh. Ini kan di Metro TV ya, jadi apa istilahnya itu cliffhanger ya. Jadi ya pertanyaan dulu terus istirahat supaya orang nggak pergi. Tapi siapa yang mau melarang? Mau pergi, mau kemana juga boleh. Oke, tapi saya sendiri mau istirahat dulu, maksudnya istirahat. Atau kita mau putar lagu lagi ya. Tadi jadi Keport sekarang juga saya menemu Nela Karisma atau Karisma Sandal baru. Dia juga penyanyi bahasa Jawa juga ya. Saya belum lihat request ini ya, jadi ya saya putar aja apa yang saya sukai sendiri ya. Ya mungkin sudah ada yang nulis tapi saya belum baca, jadi ya begitulah, lelet ya, lama kan begitu ya. Oke, Nela Karisma Banyu Langit judulnya, kayak apalah.
suaranya. BSA Record. Sapa Sultan masih bersama kita dan Indra Musik. Swara angin, angin sing ngeridu ati, ngelingake sliramu sing tak tresnani. Pengin nangis ngetokne elo ning pipi, suara weruh senadyan mung ono ngimpi. Ngalem ning dodoku, tambah nono rasa kangen ning atiku. Ngalem ning aku, ben ra adem kesiram udane dalu. Banyu langit sing ana dhuwur kayangan, watu gedhe kalingan mendunge udan. Telesono atine wong sing kasmaran, setya janji seprene tansah kelingan. Ademe gunung Merapi purba, nyelukmu suaramu ngomong ke apa. Ademe gunung Merapi purba, sing ning Langgran Wonosari Yogyakarta.
Seruda Banyu Langit, Nela Karisma. Wah, ini ada teman lama saya, ini ada Bang Cahyo Horas. Ini namanya Cahyo Pramono. Beliau ini asal dari Jawa tapi tinggalnya ini orang Medan, Bung. Apa kabar Bang Cahyo? Wah, saya senang ini dapat kehormatan dengar. Tentu saja ada Yuyu Wahyudi, Sukabumi. Apa kabar Sukabumi ya? Jadi makanya tadi saya lihat sudah mulai ada orang yang kemana yang biasanya ada suruh nggak ada gitu loh. Memang lelet gitu kalau Facebook, jadi orang pada rebutan gitu mau apa namanya respon gitu ya, jadi Facebooknya kewalahan gitu loh. Jadi tamu kita ya, tamu yang ada di sini ya, maksudnya saya ini wawancara dengan apa Mbak Pipit Fardiman, itu tentang proyek menarik ya, proyek Ausbildung, itu bukan bahasa Belanda loh, Jerman ini ya. Kenapa kok Jerman? Nanti dia pas buktikan saya akan tanya juga ya, saya nggak sempat untuk banyak cara tanya semua, tapi kali ini dia cerita tentang proyek itu. Jadi anak-anak Indonesia ya, nanti ada syarat-syaratnya usia berapa bisa ikut proyek ini dan dia bisa tinggal di Jerman, bekerja, magang, dapat duit juga selama 3 tahun kalau nggak salah ya. Itu namanya, ini dikelola oleh apa, Bright Education. Bright Education, apa tadi dia sudah nyebut ya, ya itu ada websitenya, bisa ya, Bright Education, nyambung Bright Education.id ya, bisa dicari di sana. Terus saya lihatnya ada memang foto-foto anak-anak Indonesia yang muda-muda, foto-foto di Jerman, terus ada juga foto kincir angin, ini berarti Belanda dong. Ya kalau orang Indonesia nggak ke Belanda, ya sayang lah. Jadi kalau dari Jerman dia biasanya langsung ke Belanda gitu ya. Oke, kita dengarkan ini keterangan apa Mbak Pipit yang saya bilang dia ini adalah chef, pintar masak, kita pernah ke rumahnya, makanannya enak-enak, tapi dia juga apa sangat peduli dengan Indonesia. Banyak sekali proyek-proyeknya membantu orang Indonesia. Ini kali ini dia bercerita tentang proyek Ausbildung itu. Itu nanti Mbak Pipit, mereka ini ada jaminan dapat kerjaan nggak, baik di Jerman maupun di Indonesia, terutama di Indonesia? Kenapa? Kebanyakan anak-anak yang sudah selesai 3 tahun itu, Ya. si perusahaan, karena perusahaannya itu seneng sama anak-anak ya, sama mereka tuh diperpanjang lagi. Perusahaan di Jerman. Iya, diperpanjang lagi di Jerman itu, mereka kerja di Oke. hotel-hotel, di gastronomi. Terus udah gitu ada yang pulang mereka, tapi sekarang dengan keadaan COVID ini Susah ya. mereka di sana ya belajar, dan juga mereka juga bilang katanya belajar di Indonesia dengan di Jerman itu lain katanya. Di Jerman itu kita harus cepat gitu ya, kalau di Indonesia gimana gitu. Di sini bahasa, anak-anak juga bilang bahasa tuh paling penting, karena kalau kita nggak bisa bahasa kita nggak bisa kemana-mana gitu. Ya. Jadi mereka mandiri semua anak-anaknya ya. Ya, itu juga mereka belajar dari pendidikan ini kan, Ya, belajar mereka mandiri. itu ke sekolah 2 hari ya, ke sekolah 2 hari, 3 hari kerja, 3 hari kerja. Oke. Terus weekend libur, kadang-kadang weekend kalau mesti kerja juga mereka kerja gitu ekstra. Jadi apa, mengalami bagaimana orang di Jerman lah. Oleh perusahaan di Jerman, healthy insurance mereka juga dapat OV card ya kalau naik Oh ya, kereta, naik bus. moda transportasi umum ya. Perusahaan, terus apartemen juga free, terus ya uang sakunya yaitu antara 400 sampai 1000 euro. Oh, dapat uang saku juga. Oke. Ya, itu jadi kayak gaji ya. Kalau itu kan magang sebenarnya ya. Magang tapi dibayar ya. Magang, kayak KKN kuliah kerja nyata gitu. Oh, tapi tadi yang perlu dibiayai oleh orang tua itu apa tadi? Anunya tuh. Suaranya kok jauh ya? Enggak. Yang perlu dibiayai oleh orang tua itu apa tadi? Nah, di sini waktu itu saya ada masalah sama itu, tapi nggak apa-apa, nanti kita wawancara lagi tentang itu ya. Soalnya dari awal tadi Mbak Pipit apa orang tua bayar gitu, mungkin hanya pendaftaran bayar. Tapi setelah di Jerman, kalau udah lulus gitu ya, sudah bisa bahasa Jerman, mengertinya begitu ya, mereka di sana ya dapat pekerjaan, dapat apa sebenarnya magang, tapi juga dapat duit. Nah, ini ada tambahan dari Pak Pipit dia bilangnya. Jadi di Jermannya itu bisa 2 kali mereka sekolah ya. Jadi maksudnya 2 kali, 3 hari kerja, 2 hari sekolah ya maksudnya. Ya kebanyakan anak-anak nggak mau pulang nih, tulisan Pak Pipit. Ya saya wajar saja. Tapi juga mereka bisa diperpanjang 3 tahun lagi. Kan lumayan dapat pengalaman, dapat duit juga ya. Duitnya itu cukup banyak kalau mau dirupiahkan gitu ya. Luar biasa kan Pak Pipit? Iya.
ini memang ada suatu ketika nanti kita akan wawancara Mbak Pipit lagi tambah banyak kegiatan beliau ini. Saya juga tertarik tadi dengan proyeknya yang bersama dengan Gubernur Jawa Barat itu ya, Kang Emil. Jadi dan tadi saya sudah bilang bahwa dia ini juga dulu udah pernah di Indramayu di kampungnya Pak Haji Royani. Masa dia bilang kampung Mbak Pipit? Kota itu kota apa ya? Kota Madia gitu ya. Tapi ini ada Ada Bang Cahyo nih. Bang Cahyo di Medan kan bisa juga, siapa tahu orang Medan apa yang mau ikut ya boleh. Ya, saya ulang lagi tadi ada websitenya. Ya, saya nggak dikasih apa-apa loh oleh Mbak Pipit. Saya iklankan mereka. Ini websitenya itu Bright itu ya Bright bahasa Inggris, nyambung Bright Education ya. Bright ya, saya aja ini seperti bahasa Indonesia saja, BRIGHTED Education, terus CATION terus .id ya. Oh, ini Mbak Pipit mau komentar, saya bukan di desanya, bukan Indramayu yang dia maksud desa Eretan Kulon ya. Tahu tuh Pak Indramayu, bukan Pak Haji Royani ya, ya pernah ketemu juga di rumah Mbak Pipit ini, kami makan bersama dia. Beliau dulu berapa bulan lalu saya pernah ngobrol sama dia juga. Ini ada cerita saja nih Mbak Pipit supaya dengar ya. Ada kebetulan saudara saya dulu pernah di Inggris, udah pulang Indonesia, dia tuh dikirim kerja di Bulog. Jadi dia pulang ke Jakarta, dia kerja di kantor pusat Bulog ya, tapi di Inggris ya lumayan S2 selesai. Nah, mungkin berkat S2-nya itu dia dipromosikan ya, dia itu naik pangkat, bukan tak diusir juga. Dia menjadi wakil kepala kantor Bulog di Indramayu. Ya, di Indramayu. Ya, saya bilang kalau Indramayu saya jadi teringat Pak Haji Royani, ayo datang ke sana. Wah, terus saya kontak Pak Haji Royani, bilang dia telepon lah. Wah, mana dia, katanya saudaranya Pak Bari. Saya bilang ini dia. Maksudnya saya kasih nomor WA-nya dan sebagainya. Akhirnya dia sudah ketemu di sana. Ya, saya lihat mereka udah mampir ke rumahnya Pak Royani gitu ya, di SMK ya. Saudara saya ini namanya Tirta ya, dia ini anak pintar juga ya, tapi sekarang karena COVID dia rencana mau keluar negeri lagi, mau PhD begitu ya. Ya, jadi ini ada itu juga tuh, websitenya sudah ditulis oleh Mbak Pipit ya. Wah, ini nggak terasa ini nanti mungkin Anda berteman saja dengan Mbak Pipit ya. Kalau ada yang berminat, itu ada, saya lihat juga itu tadi saya bilang ada Pak itu Mas Cahyo Pramono. Loh, kok Pramono ya? Kok Pramono enggak? Ada dua Cahyo yang saya kenal ya. Jadi maaf ya. Ya betul Pramono. Tapi dulu ada Cahyo juga yang dulu pernah kerja di KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag ini. Sekarang katanya mungkin udah jadi dubes di mana dia. Dia orang Kemlu ya. Jadi ya, ini Mbak Pipit menambahkan dari Bright Education juga bisa mengambil S2. Jadi cukup alasan untuk Anda menghubungi websitenya Bright Education ini ya. Jadi saya lihat di sini banyak programnya, antara program mereka ini yang di awalnya tertulis selamat datang bersama Bright Education Indonesia. Semua orang dapat pergi menggapai mimpinya, menjelajahi Eropa, Asia, bahkan Australia. Oke, luas ya. Bekerja dan tinggal di sana. Semua itu bukanlah suatu hal yang mustahil. Di sana bisa mendaftar begitu. Dan juga bukan hanya program gastronomi yang 3 tahun ini, program vokasi, tapi juga S2 rupanya ya. Jadi sudah alasan yang sangat tepat untuk menghubungi mengunjungi website Bright Education. Namanya juga hebat ya, Bright Education. Ya, saya kira tadi hanya Jerman saja, kenapa ya cocok sekali kalau namanya bahasa Inggris, karena juga dia sampai ke ke Australia dan sebagainya. Ya,
Nah, ini dalam siaran ini kita nggak sempat menyiarkan video YouTube-nya Bang Eka Tanjung, tapi nggak apa-apa lah. Jadi ya minggu depan masih banyak, dan bisa juga satu ketika juga bisa wawancara Mbak Pipit lagi. Dan tadi saya sudah punya wawancara dengan Pak Joko Pitono. Ini juga orang menarik juga. Dia sudah ratusan menulis buku. Sebenarnya dia itu wartawan senior, sudah pensiun juga, menulis buku bukan untuk dia sendiri ya, bukan dia sendiri juga ada, tapi dia itu banyak orang minta dia untuk menuliskan autobiografi gitu ya. Dia ini dari grup Jawa Pos, Jawa Pos, jadi wartawan senior lah. Saya lebih tua 2 tahun dari dia. Tadi dia ketawa, dia tanya, Pak Baris usia sudah berapa? Sekarang saya 69. Wah, saya 67 katanya. Dan dia dekat dengan Dahlan Iskan. Jadi orang-orang yang memang di bidang kewartawanan juga sangat menarik dan sangat berpengalaman. Wah, pendengar ini nggak terasa sudah hampir selesai, sudah selesai sebenarnya perjumpaan kita. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dan saya sangat senang Anda bergabung. Tadi saya ulang lagi, terutama yang teman-teman yang setia, Pak Daeng dari Magelang, Teh Yuyu dari Sukabumi, tapi nggak ada pendengar setia saya Pak Stio Budiono, terus Pak Agus Salmi juga nggak apa-apa. Ini Pak Cahyo ini pendengar-pendengar yang suka mendengar radio Nederland tuh. Pak Cahyo ini udah pernah mampir ke radio Nederland dulu di Hilversum. Saya mohon diri dan mohon maaf, sampai jumpa lagi. Sebagai lagu perpisahan, saya perdengarkan ini lagu Jawa juga, tapi dinyanyikan oleh seorang bule cantik. Lagunya sama yang tadi, Banyu Langit. Kalau mendengar suaranya saja nggak tahu bahwa dia itu bule. Ya, dengarkanlah. Swara angin, angin sing ngridu ati, ngelingake sliramu sing tak tresnani. Pengen nangis ngetoke aloning pipi, swara waro senadyan mung ana ngimpi, ngalemo ngalem ning dadaku, taman ono rasa kangen ning atiku. Ngalemo ngalemo ning aku, benda adem kesiram udan ning dalu. Banyu langit sing ana dhuwur kayangan, watu gedhe kelingan mendunge udan, telesono atine wong sing kasmaran, setya janji seprene tansah kelingan, ademe gunung Merapi purba, melu krungu swaramu ngomongke apa, ademe